Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita baca lagi Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, masih menjelaskan tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi itu sebenarnya pertemuan ke-7, sekarang pertemuan ke-8. Bab keempat, bab maja'a fi tarajjul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara bersisir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sisir rambut. Kita lihat beberapa hadis di sini. Dan ini kaitannya dengan sebelumnya ya, yang sebelumnya menjelaskan tentang model rambut. Disebutkan saking Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku sering kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku sering menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ketika itu aku dalam keadaan haid. Juga hadis saking Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi intialihi idzan ta'ala. Dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan ketika satu bersuci, yang kedua ketika menyisir rambut, kemudian yang ketiga ketika memakai terompah, yaitu ketika beliau itu memakai sendal. Juga saking Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Abdullah bin Mughaffal berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitarajuli illa giba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali sesekali saja. Terus yang terakhir dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kana yatarajjalu giban. Sesungguhnya Nabi hanya bersisir sekali-kali saja. Artinya tidak sering-sering sisir rambut. Baik, kita lihat faedah saking hadis yang dibacakan tadi tentang cara bersisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Aisyah sedang haid menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wanita haid dengan suaminya tidak membuat suaminya ikut jadi berhadas. Jadi boleh wanita haid ya dekat-dekat dengan suami. Bahkan ini pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di dalam masjid. Juga dari Anas bin Malik, tadi terlewat satu hadis, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan minyak rambut, menyisir jenggotnya, serta sering menggunakan kain pengelap minyak sampai seolah-olah pakaian beliau itu pakaian yang kelihatan berminyak. Nah, di sini dikatakan Rasulullah SAW biasa pakai minyak rambut, menyisir jenggotnya. Berarti punya jenggot nggak? Punya. Maka kalau ada jenggot dipelihara, tidak dicukur. Kemarin sudah dijelaskan. Terus di sini boleh pakai pengelap minyak
dan itu bisa menggunakan baju sendiri kalau misalnya ada bekas minyak yang kena rambut. Maka faedahnya di sini Rasulullah SAW kalau dalam hal memelihara rambutnya beliau memakai minyak. Lantas beliau juga biasa menyisir rambut. Juga dalam hadis Aisyah yang lainnya Rasulullah SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika bersuci, ketika nyisir rambut. Kemarin kita sebut rambut SAW belah tengah atau tidak kemarin? Belah tengah. Maka ketika belah tengah, maka nanti sisirnya dari bagian kanan dulu, terus bagian kiri. Kemudian ketika pakai sendal, dahulukan yang kanan, kemudian pakai yang kiri. Lalu yang terakhir, Rasulullah SAW tidak sering-sering jungkatan rambut. Artinya waktunya hari-hari itu enggak terus-terusan sisir rambut. Beliau kadang-kadang saja. Maka jangan jadikan kesibukan di depan kaca terus untuk nyisir rambut. Ya, apalagi rambutnya ya kayak gitu-gitu saja tidak ada perkembangan. Ya. Kalau kebiasaan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa ngurus-ngurus rambut terus menerus. Kadang beliau nyisir, kadang beliau itu tidak menyisirnya. Jadi tidak terus-terusan. Itu kesimpulannya tentang bagaimana Nabi SAW menyisir dan memelihara rambutnya. Ada di situ beliau sisir, Aisyah pernah menyisirnya juga. Di sini mendahulukan yang kanan. Terus ada juga pembahasan rambut boleh diberi minyak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan. Tetap kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.